Kalau yang menurut pandangan kita, Kristen itu bukan pengikut Kristus, tapi penyembah Kristus. Ciri yang pertama adalah nabi palsu akan berasal dari luar Israel. Terus kalau dia bilang Kristen adalah pengikut Kristus, itu berarti sudah bawa teologi. Ya. Oke. Karena yang diikutin Kristen sama Yesus di dalam Bible mereka sendiri, itu juga bikin bingung. Apa yang diikutin gitu? Sunat enggak. Yesus mati dikafanin, mereka mati di peti. Pakai baju pengantin. Terus puasa Kristen enggak. Atau ada puasa tapi tidak seperti yang istilahnya dalam Islam tuh sunnahnya Yesus gitu lah. Ya kan? Terus kemudian tadi apa? Yesus sunat, Yesus nggak makan babi, Kristen makan babi. Yesus mati dikafanin, Kristen nggak dikafanin. Yesus doanya sujud. Ya kan? Di Taman Getsemani di Bible disebutkan Yesus doanya sampai sujud, mukanya sampai ke tanah. Mereka doanya gimana? Kita tahu lah beda-beda lah ya di gereja ya. Jadi kalau dibilang Kristen pengikut Kristus, kalau menurut kita kurang tepat. Masih debatable lah gitu ya. Ya, debatable. Kalau yang menurut pandangan kita, Kristen itu bukan pengikut Kristus, tapi penyembah Kristus. Pengikutnya pengikut siapa? Pengikut Paulus. Karena ajaran yang dilakukan oleh Kristen sekarang itu adalah ajaran Paulus. Gitu. Paulus ngajarin dosa waris, Yesus nggak ngajarin dosa waris. Oke lah, itu sih mungkin jadi panjang lah ya. Ciri yang pertama adalah nabi palsu akan berasal dari luar Israel. Di dalam Mazmur 147 ayat 19-20, Tuhan hanya memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel saja. Dan ia tidak melakukan itu kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi nabi-nabi yang dia pilih, itu hanya dari bangsa Israel untuk bangsa Israel saja. Jadi jikalau ada nabi yang mengaku nabi benar, tetapi dia dari luar bangsa Israel, dia adalah nabi palsu dan penipu. Ciri nabi palsu yang kedua adalah ia akan membelokkan kebenaran Injil melalui karya salib. Ciri yang ketiga adalah nabi palsu adalah nabi yang tidak bermoral. Dalam Matius 7 ayat 16, Tuhan Yesus mengenai hal pengajaran sesat bersabda bahwa dari buahnya lah kamu ke dalam mereka. Artinya Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa nabi-nabi benar, rasul-rasul benar, dan utusan-utusan benar yang datang dari Tuhan akan hidup menurut kekudusan dan hidup menurut pengajaran dan kesetiaannya kepada hukum Taurat dan juga kepada hukum Kristus yang tertinggi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bukan nabi yang mengikuti keinginan hatinya dan membuat pengajaran-pengajaran menurut kesukaan hatinya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan ciri yang berikutnya adalah nasib akhir dari nabi palsu jikalau kita melihat dalam kitab Wahyu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi jika kita melihat dalam konteks perjanjian lama, hukuman yang diberikan Allah kepada nabi palsu seperti dalam Yeremia 23 ayat 15 adalah makan ipuh dan minum racun. Jadi nabi-nabi palsu itu Tuhan berikan minum racun untuk mati sebagai hukuman di perjanjian lama. Jadi itulah ciri-ciri nabi palsu dalam iman. Elia Miron dan Don Bitan adalah dua tokoh yang dikenal dalam diskusi lintas agama di Indonesia. Elia Miron merupakan seorang apologet Kristen yang aktif dalam debat dan diskusi mengenai teologi Kristen dan Islam. Sementara itu, Don Bitan adalah seorang mualaf dan pendakwah yang sering membahas perbandingan agama berdasarkan pengalamannya. Keduanya pernah terlibat dalam beberapa debat yang membahas perbedaan doktrin antara Islam dan Kristen. Salah satu debat mereka yang cukup dikenal terjadi di podcast Dr. Richard, di mana mereka membahas topik-topik teologis yang sensitif. Debat ini menarik perhatian banyak penonton dan menimbulkan berbagai reaksi di media sosial. Dalam debat tersebut, Don Bitan menggunakan referensi dari Alkitab untuk membantah argumen yang disampaikan oleh Elia Miron. Pendekatan ini menimbulkan perdebatan sengit antara keduanya, dengan masing-masing pihak berusaha mempertahankan pandangan mereka. Don Bitan, seorang mualaf dan pendakwah, pernah menyatakan pandangannya tentang ajaran Kristen,
khususnya terkait dengan Rasul Paulus. Dalam beberapa kesempatan, ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai Kristen pengikut Paulus, menganggapnya berbeda dengan ajaran asli Yesus Kristus. Kritik ini sering muncul dalam diskusi lintas agama, terutama saat membandingkan teologi Kristen dan Islam. Don Bitan berpendapat bahwa ajaran Paulus berbeda dengan ajaran Yesus. Ia sering menyoroti doktrin seperti keselamatan melalui iman semata atau sola fide, dan pembatalan hukum Taurat, yang menurutnya berasal dari ajaran Paulus, bukan dari Yesus. Kritik terhadap surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus dalam Perjanjian Baru dianggap oleh Dondi sebagai doktrin yang mengubah atau menafsirkan ulang ajaran Yesus. Ia menyoroti beberapa ayat yang menurutnya bertentangan dengan ajaran Yesus yang lebih dekat pada hukum Yahudi. Islam sebagai koreksi. Don Bitan sering menekankan bahwa Islam hadir sebagai penyempurna ajaran para nabi, termasuk Yesus atau Isa adalah seorang Islam. Dalam Islam, Nabi Isa dipandang sebagai seorang nabi, bukan Tuhan, dan ajarannya dianggap lebih konsisten dengan prinsip tauhid atau keesaan Tuhan. Tak puas dengan pernyataan Don Bitan, Elia Miron memberikan tanggapan terhadap kritik ini. Mereka berpendapat bahwa ajaran Paulus tidak bertentangan dengan Yesus, melainkan melanjutkan dan memperjelas misi keselamatan Yesus. Surat-surat Paulus diakui sebagai bagian dari kitab suci oleh gereja awal karena selaras dengan ajaran Yesus dan para rasul lainnya. Klaim bahwa Kristen adalah pengikut Paulus dianggap keliru, karena umat Kristen mengikuti Kristus, dan Paulus hanya seorang rasul yang menyebarkan Injil. Pernyataan Don Bitan tentang Kristen pengikut Paulus mencerminkan sudut pandang teologis yang umum di kalangan Muslim dalam diskusi lintas agama. Meski kontroversial, pandangan ini sering menjadi bahan dialog dan perdebatan teologis yang intens. Diskusi semacam ini memerlukan sikap saling menghormati agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan masing-masing pihak. Tak puas dengan itu, Elia Miron juga membeberkan beberapa ciri nabi palsu yang sudah diramalkan sejak Alkitab ada. Ciri-ciri nabi palsu seperti 1. Menyampaikan ajaran yang menyesatkan. Yeremia bab 23 ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka membuat kamu menjadi hampa, penglihatan mereka berasal dari hati mereka sendiri, bukan dari mulut Tuhan. Nabi palsu menyampaikan pesan yang tidak berasal dari Tuhan, tetapi dari imajinasi atau keinginan mereka sendiri. 2. Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Injil Yohanes bab 4 ayat 1-3. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Itulah roh antikristus. Nabi palsu menolak atau menyimpangkan identitas Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. 3. Berorientasi pada kepentingan pribadi. 2 Petrus bab 2 ayat 1-3. Di antara umatmu akan muncul nabi-nabi palsu, yang akan menyelundupkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Dalam ketamakan mereka akan berusaha mencari untung daripadamu dengan kata-kata manis. Nabi palsu sering memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk keuntungan materi atau kekuasaan. 4. Menunjukkan tanda dan mukjizat palsu. Injil Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat serta mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Nabi palsu menggunakan tanda atau mukjizat untuk menipu orang. 5. Mengarahkan orang untuk menyembah Allah lain. Kitab Ulangan bab 13 ayat 1-3. Apabila seorang nabi atau seorang pemimpi bermimpi tampil, dan ia berkata, marilah kita mengikuti Allah lain, yang tidak kau kenal, janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Nabi palsu sering mengarahkan orang kepada penyembahan yang menyimpang dari Allah sejati. 6. Tidak menggenapi nubuatnya. Kitab Ulangan bab 18 ayat 21-22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan,
Tetapi perkataan itu tidak terjadi dan tidak terlaksana, itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Nubuat nabi palsu tidak akan menjadi kenyataan karena tidak berasal dari Allah. 7. Hidup dengan buah yang buruk. Injil Matius bab 7 ayat 16-20. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Tidak mungkin orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Kehidupan nabi palsu seringkali menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan kebenaran dan kasih.